Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita dipertemukan lagi, walaupun lewat ibadah yang berbeda, tapi kita hari ini tetap menikmati sukacita dan setia Tuhan. Dia begitu setia, biarlah setiap kita hari ini, pada pagi hari ini, pada hari Minggu ini, biarlah setiap kita menikmati kesetiaan Tuhan. Dan biarlah kesetiaan Tuhan itu membuat kita menjadi pribadi yang semakin hari semakin menyenangkan Tuhan dan tetap setia melayani Tuhan walaupun situasi keadaan apapun dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat hari ini, hari yang Tuhan beri buat setiap kami. Biarlah setiap kami hari ini menikmati kasih anugerah Tuhan yang tidak pernah terbatas dalam kehidupan kami. Kami mau lebih dalam lagi bersama umat-umat Tuhan di rumah mereka masing-masing Tuhan. Menikmati semua hadirat-Mu, sukacita-Mu, kasih-Mu, kesetiaan-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan kami mau menikmati Tuhan lewat ibadah pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu.
tetap setia untuk melayanimu. Haleluya. Biarlah setiap kita dengan hati yang bersyukur dan bersuka cita di hadapan Tuhan, menaikkan ucapan syukurmu. Mari masuk gerbangnya dengan penuh pujian. Oh, glory bagi Engkau Yesus. Engkau dimuliakan di tengah-tengah umatmu yang hari ini memuliakan Engkau Yesus. Glory, haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya Yesus. Glory bagi Engkau Tuhan. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal
selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Salam satu roh. Puji Tuhan, pagi hari ini kita beroleh kesempatan dari Tuhan, dari Yesus, kekasih jiwa kita, untuk masih hidup dan dapat belajar firman Tuhan bersama-sama. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Tuhan Yesus yang memanggil kita, yang mengasihi kita, yang telah mati dan bangkit untuk kita. Dia berjanji Dia akan kembali setelah Dia menyediakan segala sesuatu untuk kita. Dia akan menjemput kita. Dia memanggil kita, dan kita yang telah meresponi panggilannya yang mulia dengan percaya dan memberi hati hidup untuk mengasihi dan melayani Dia. Kita semua menjadi pelayan-pelayannya yang harus belajar setia dan mengabdi kepadanya. Pagi hari ini kita belajar bersama-sama beberapa ayat firman Tuhan untuk mengingatkan kita tentang bagaimana sikap kita, bagaimana respon hati kita atas pilihan dan panggilan Tuhan atas hidup kita. Saya akan membaca dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Tuhan panggil kita untuk melayani Dia, untuk mengabdi kepadanya. Firman Tuhan katakan, dahulu kamu hamba dosa, sekarang kamu hamba kebenaran oleh karena ketaatanmu kepada firman yang telah disampaikan kepadamu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sebagai para pelayan yang dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan, kita adalah hambanya. Dan Dia adalah Tuhan kita. Kita harus tahu status kita. Kita sebagai hamba, sebagai pelayan. Orang yang setia, yang harus setia setiap saat untuk melayani Tuhannya. Bagian yang pertama, sebagai seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan, Tuhan panggil kita bisa melayani secara khusus dan bisa melayani secara umum. Melayani secara khusus artinya dipanggil khusus untuk melayani Tuhan sebagai seorang hamba Tuhan. Tapi secara umum kita melayani sambil bekerja. Melalui profesi, melalui pekerjaan, apapun usaha yang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi dan yang saya kasihi,
Barang siapa yang melayani aku, ini adalah orang-orang yang benar-benar telah menanggapi panggilan Tuhan dalam dirinya, dan dengan rela hati memberi hati dan hidup, memberi waktu seluruh hidupnya untuk melayani Tuhan, bukan melayani diri sendiri. Sehingga ia juga disebut sebagai hamba Tuhan. Kita dipanggil Tuhan dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran, untuk hidup dalam kebenaran dan melayani Dia sebagai kebenaran yang sesungguhnya, yaitu Yesus. Sebagai seorang hamba yang melayani, kita harus tahu sifat dan karakter seorang hamba yang harus kita miliki di dalam hidup kita. Karena mau tidak mau, di mana Yesus berada, di situ kita sebagai hambanya harus berada bersama-sama dengan Dia untuk melayani Dia. Bagian yang pertama yang perlu kita lihat di sini, karakter seorang hamba. Yang pertama, seorang yang setia kepada Tuhan, termasuk setia kepada umatnya. Setia kepada pekerjaan yang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan dalam tugas dan fungsi kita, sesuai dengan panggilan Tuhan yang telah Tuhan tetapkan untuk kita masing-masing. Setia kepada Tuhan, setia kepada keluarga, setia kepada teman-teman sekerja, setia kepada tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Orang yang mengabdi, saya ulangi, orang yang telah mengabdikan dirinya, mengabdikan hidupnya demi kesejahteraan dan kebahagiaan dan kepentingan orang lain, terutama kepentingan Tuhan. Kebalikan dari orang yang tidak setia. Orang yang setia pasti ada masa ujian, ada proses yang panjang, yang menguji hati kita, apakah kita mau tetap setia atau tidak. Kesetiaan adalah ketaatan yang teruji. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang Tuhan kasihi, orang yang setia tidak memikirkan diri sendiri, tidak memikirkan keluarga sendiri, tidak memikirkan masa depan sendiri, tapi memikirkan bagaimana dia menyenangkan hati Tuhan Yesus yang memanggilnya dan melayani dia dengan tulus dan penuh pengabdian diri. Yang kedua, seorang hamba yang melayani Tuhan, yang dapat dipastikan di mana Tuhan berada, dia berada. Orang yang tidak suka menuntut. Dia adalah orang yang memiliki karakter yang lembut hatinya, tidak suka menuntut. Artinya tidak memaksakan kebenarannya sendiri untuk dilakukan oleh orang lain. Atau menuntut persamaan hak dengan orang lain. Ini adalah tipe orang yang suka membenarkan diri sendiri. Firman Tuhan katakan bahwa Tuhan selalu berjalan bersama-sama dengan orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang remuk hati. Seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan, seorang yang dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan, terlibat dalam pekerjaan Tuhan yang besar ini, orang yang rendah hati, yang siap ditegur, siap dinasehati, siap diarahkan, siap diingatkan, bahkan punya teman-teman dekat yang banyak yang bisa menasihati kita, yang melihat kekurangan kita dan dengan tulus hati mengingatkan kita. Contohnya pengalaman Apolos. Dia seorang, dalam Kisah Para Rasul pasal 18, Apolos seorang muda yang berani, yang fasih berbicara, yang cerdas memahami soal-soal kitab suci. Dia memiliki keterbatasan dan ada teman
sekerja Paulus hanya pembuat tenda, yaitu Priscilla dan Aquila. Mereka lihat Apolos dalam kekurangannya. Alkitab berkata bahwa mereka memanggil dia ke rumahnya dan mereka menasihati dia tentang kebenaran dan tentang jalan-jalan Tuhan. Apolos dengan rendah hati menerima nasihat-nasihat yang disampaikan. Alkitab katakan bahwa sesudah itu Apolos sungguh menjadi berkat kasih karunia bagi banyak orang karena Tuhan menyertai dia. Inilah tipe seorang yang rendah hati di hadapan Tuhan. Rendah hati atau tinggi hati itu pilihan kita. Tuhan panggil kita untuk hidup dalam kerendahan hati, sama seperti dia. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang Tuhan kasihi, yang ketiga, seorang pelayan Tuhan bukan orang bebas. Artinya orang yang tahan dalam kesusahan dan ketidakenakan, ketidaknyamanan hidup. Paulus katakan di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-19, walaupun aku orang bebas, tapi aku menjadikan diriku hamba bagi semua orang, agar aku dapat memenangkan sebanyak mungkin orang. Sebagai orang yang tidak bebas, hidup menurut apa yang menjadi keinginan Tuhan, bukan menurut keinginannya sendiri. Karena Tuhan panggil kita sebagai seorang hamba yang melayani sesuai dengan bidang pelayanan, fungsi kepercayaan Tuhan kepada kita di tempat di mana kita berada, sebagai karyawan, sebagai pembantu rumah tangga, sebagai asisten rumah tangga, sebagai pimpinan dalam salah satu perusahaan. Tuhan panggil kita dan memerdekakan kita, tapi kita hidup di bawah kekuasaan Tuhan. Artinya kita tidak bebas seenaknya mengatur hari-hari hidup kita. Apapun yang kita kerjakan selalu connect. Harus kita cek hubungan kita dengan Tuhan agar kita tidak tersesat, kita tidak tinggi hati, kita tidak sombong. Yang kelima, yang keempat, seorang yang memiliki reputasi tidak memiliki reputasi. Seorang yang tidak memiliki reputasi, seorang hamba, seorang pelayan adalah seorang yang tidak mempertahankan harga dirinya. Alkitab katakan di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-6, 7, 8. Yesus sekalipun dia Allah, dia tidak mempertahankan kealahannya sebagai milik yang harus dipertahankan, tapi dia telah merendahkan dirinya menjadi seorang hamba. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, seorang yang mempertahankan dirinya itu adalah orang yang angkuh, orang yang sombong. Orang yang sombong sulit sekali untuk dinasihati. Kesalahannya tidak pernah disadari. Jadi Tuhan panggil kita, Dia berikan kita kemampuan oleh Roh-Nya untuk kita dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam tugas, fungsi, dan kepercayaan Tuhan sebagai seorang pelayan Tuhan. Sehingga dimanapun Yesus Kristus berada, kita sebagai hambanya selalu berada bersama-sama dengan Dia. 1 Korintus pasal 7 ayat 16 berkata, di mana hamba orang yang mengikatkan diri dengan Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Ikat diri dengan Tuhan. Ini orang yang memiliki komitmen yang kuat untuk selalu mengikatkan diri dalam hubungan batin
hubungan jiwa, karena hati, pikiran dan perasaan semua adalah pikiran dan perasaan Kristus. Sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita ikatkan diri dengan Tuhan selalu sebagai seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan, sehingga dimanapun kita berada, kita selalu menyenangkan hati Tuhan. Ya. Kita peka terhadap apa yang menjadi isi hati Tuhan dalam hati dan hidup kita. Yang keenam, seorang yang tidak sombong. Seorang pelayan Tuhan, seorang tidak sombong. Seorang yang tetap bersahaja, dapat bergaul dengan siapa saja. Sama seperti Yesus. Yesus tidak menganggap hina dirinya. Pada waktu dia berjumpa dengan seorang perempuan Samaria yang berdosa. Seorang pezina. Seorang yang tertolak dalam lingkungan masyarakat. Seorang yang status sosialnya rendah. Tapi dia bergaul dengan siapa saja. Alkitab berkata dalam Yohanes pasal 4 bahwa Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria di tepi sumur Yakub di Samaria. Yesus tidak menjaga jarak status sosial, tapi dia begitu mudah bergaul. Seorang pelayan, kita sebagai seorang pelayan yang Tuhan panggil melalui situasi corona ini, kita punya banyak kesempatan untuk bergaul dengan orang dalam pengertian melihat dan mengenal kebutuhan orang. Banyak orang yang stres, banyak orang putus asa. Adakah senyum yang dapat kita berikan cuma-cuma kepada orang-orang yang memerlukan senyuman, sapaan, dan lain-lain kepada saudara-saudara kita? Saya mempunyai banyak pengalaman dalam masa corona ini. Saya bisa menyapa teman-teman lewat media sosial, lewat telepon. Saya percaya semua kita bisa lakukan ini karena ini kesempatan yang berharga. Melalui corona ini, jangan sampai kita akhirnya kesetiaan kita luntur untuk dapat berkomunikasi dengan saudara-saudara kita. Tuhan punya banyak cara karena di balik corona, Tuhan ingin menyatakan kualitas kita sebagai seorang hamba yang memiliki hati hamba, yang peduli dengan sesama, baik sesama saudara kita seiman maupun yang bukan seiman dengan kita. Apakah kita masih dapat tegur sapa dengan tetangga kita, dengan saudara-saudara kita yang lain? Tuhan panggil kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Orang sombong selalu menjaga jarak dalam pengertian sikap hati. Merasa dirinya jauh lebih baik, jauh lebih hebat. Dan orang sombong, orang angkuh susah untuk punya teman. Mengapa? Karena orang yang angkuh, tinggi hati, itu selalu merasa dia yang terbaik. Merasa orang lain status sosialnya jauh lebih rendah, hina. Tapi kita bersyukur Tuhan telah mengajarkan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, yang luar biasa dari pengalaman hidup Kristus sehari-hari kepada kita. Tuhan panggil kita untuk menjadi berkat. Kita tidak sombong. Karena Alkitab katakan bahwa kesombongan mendahului kejatuhan. Orang sombong itu ditentang oleh Tuhan. Tuhan tidak bergaul dengan orang yang sombong. Hanya orang yang rendah hati. Saya percaya Tuhan telah menaruh roh kerendahan hati dalam diri kita melalui rohnya. Agar kita tetap setia kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang terakhir,
Seorang hamba selalu membawa hadirat Tuhan dimanapun dia berada. Karena tanpa hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan tidak bisa nyata melalui kehidupan dan pelayanannya, baik pribadi maupun keluarganya. Tanpa hadirat Tuhan, orang tidak akan betah dekat dengan kita atau bersama-sama dengan kita. Hadirat Tuhan adalah menunjuk kepada kehadiran Tuhan. Semua orang mengikatkan diri dengan Tuhan pasti membawa hadirat Tuhan melalui pengurapan Roh Kudus yang ada atas kita. Di dalam Yesaya pasal 57 ayat yang ke-16, Tuhan berjalan bersama-sama dengan orang-orang yang rendah hati. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Yesus katakan, di mana aku berada, di situ pelayanku berada. Pastikan dirimu bahwa di mana Tuhan berada, kita berada bersama-sama dengan Dia. Jangan kita 100 meter mendahului Tuhan atau 100 meter jauh dari Tuhan. Tuhan sudah lebih dulu jauh 100 meter dari kita, kita tertinggal di belakang. Tuhan panggil kita untuk selalu bersama-sama dengan Dia. Ini butuh komitmen dan kesetiaan kita. Butuh kepercayaan satu dengan yang lain. Tuhan panggil kita karena Dia percaya kepada kita. Dia tahu kita mempunyai banyak kekurangan dan kelemahan. Tetapi kalau Tuhan panggil kita, Dia percaya bahwa kasih-Nya mampu mengubah hidup kita. Kasih-Nya mampu memperbaiki segala kelakuan, kekurangan dan kelemahan kita. Dan kasih-Nya dapat mengubah masa depan hidup kita. Tuhan berjanji di dalam Yesaya pasal 49. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Yesaya pasal 49 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Ada pesan Tuhan istimewa untuk kita. Hamba Tuhan yang sebagai terang di tengah-tengah bangsa-bangsa. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam, dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang tajam runcing, dan yang menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku, Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Ayat yang keempat, tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma, dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia. Tetapi hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Bapak Ibu, Tuhan panggil kita, dan Dia mempersiapkan kita dengan setia, dengan penuh kesabaran. Dia berjanji bahwa orang yang bersama-sama dengan Dia, Dia sediakan upah dan hak mereka terjamin di hadapan Tuhan. Amin. Apakah Bapak Ibu yakin dengan janji Tuhan ini? Firman Tuhan katakan, di mana aku berada, di situ hambaku berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati oleh Bapakku. Penghormatan bentuk apa yang kita butuhkan? Salah satu dari bentuk penghormatan yang Tuhan berikan, Bapa berikan kepada kita adalah hak kita dijamin oleh Tuhan.
dalam situasi corona ini, hak kita, salah satu hak kita dijamin oleh Tuhan adalah Dia memberikan kesehatan, Dia memberikan perlindungan, Dia memberikan kenyamanan. Usaha kita terus diberkati. Kaum keluarga kita juga dipelihara oleh Tuhan dengan cara-cara Tuhan yang ajaib. Karena Dia panggil kita. Walaupun firman Tuhan katakan bahwa nubuatan yang disampaikan tadi itu untuk Yesus. Tapi kalau kita mengikatkan diri dengan Yesus melalui rohnya, janji Tuhan itu juga untuk kita. Melalui kita, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Melalui kita sebagai pelayan-pelayan di tempat pekerjaan, di tempat usaha, di lingkungan RT RW, tempat dimanapun kita berada. Kalau kita membawa hadirat Tuhan, menyatakan kehadiran Tuhan, kehadiran kita menyembuhkan orang yang susah, orang yang sakit. Kehadiran kita memberikan penghiburan bagi mereka yang susah. Kehadiran kita karena bersama-sama dengan Tuhan membangkitkan semangat dan harapan orang lain yang sedang putus harap. Bapak Ibu, dalam situasi begini banyak orang membutuhkan Tuhan. Kiranya sama seperti Yesus. Yesus berkata, kalau kamu melihat aku, demikian juga kamu telah melihat Bapa. Kiranya melalui pertolongan Tuhan Yesus Kristus dan melalui rohnya, orang melihat Yesus dan jalan-jalan Tuhan melalui hidup kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pandang Tuhan dalam setiap situasi, karena tanpa mahkota duri tidak ada mahkota kemuliaan. Tanpa ada penderitaan tidak ada kemuliaan. Tanpa usaha kita tidak akan melihat kesuksesan. Karena kesuksesan itu butuh usaha. Usaha yang bukan bergantung pada kemampuan kita, tapi usaha yang bergantung kepada anugerah, kekuatan dan pertolongan Tuhan. Tuhan menjamin Dia memanggil kita untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Jadilah berkat bagi lingkungan kita, jadi berkat bagi keluarga kita, jadi berkat bagi gereja, jadi berkat bagi siapa saja. Karena dalam situasi corona ini banyak orang membutuhkan berkat-berkat Tuhan. Melalui ucapan yang kita ucapkan, melalui kasih setia kita, kesetiaan kita, melalui tegur sapa kita, melalui pekerjaan kita, melalui usaha kita, melalui keuangan kita, melalui sembako kita. Banyak orang pasti diberkati karena mereka melihat Tuhan melalui hidup kita. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, demikianlah firman Tuhan yang sudah saya sampaikan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kami telah mendengar firman-Mu. Anugerah-Mu nyata dalam hidup kami, dan melalui kami anugerah-Mu dinyatakan bagi banyak orang. Karena Tuhan panggil kami, pelihara kami, dan Tuhan memberikan kami kepercayaan sebagai hamba-hamba yang melayani Tuhan. Di tengah keluarga kami, tetangga kami, lingkungan kami, di tempat pekerjaan di mana kami berada, kami menghadirkan Tuhan selalu. Terima kasih untuk hati-Mu yang Tuhan taruh dalam hati kami. Yesus taruh dalam hati kami, hati yang rendah hati sama seperti Yesus. Kami mau belajar senantiasa dari-Mu Yesus, karena Engkau lemah lembut dan rendah hati. Banyak orang akan melihat Tuhan melalui hidup kami, dan mereka juga belajar untuk menjadi orang yang lembut dan rendah hati. Dan mereka akan beroleh ketenangan dari Tuhan. Makasih Bapa, segala kemuliaan bagi-Mu. Berkati semua umat Tuhan, pekerjaan mereka, apapun yang mereka kerjakan. Jaga dan pagari dan lindungi dengan kuasa-Mu yang ajaib, kuasa urapan roh-Mu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Yang tawar hati Tuhan memberikan semangat baru melalui kuasa Roh Kudus, sehingga Yesus dimuliakan melalui hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
bless the